Nah, setelah tadi masuk di setup master data perusahaan, sekarang kita masuk ke data transaksi perusahaan. Nah, di data transaksi perusahaan itu kan ada transaksi kas masuk pada tanggal 1 Januari 2022, yaitu perusahaan menyetorkan uang tunai. Bagaimana sih cara penginputannya? Nah, yang pertama itu pilih di tabel account, yaitu pilih account, lalu pilih dengan record journal, lalu masukkan tanggalnya di tanggal 01 bulan 1 2022 dengan general journalnya itu BKM strip 01. Lalu di sini egg-nya itu masukkan di angka 1 strip 2110 itu cash. Terus klik use account. Lalu masukkan jumlahnya sebesar 50 juta. Lalu di sini masukkan juga egg-nya 3 garis 1100, yaitu akan muncul owner share capital, yaitu masukkan di kredit 50 juta, lalu pencet record. Setelah itu pencet record. Ya kan, pencet record. Sudah terrecord. Nah, bagaimana sih cara melihatnya? Cara melihatnya itu kita tinggal pencet CTRL R untuk melihat, atau kita bisa pencet di transaction journal. Itu akan muncul BKM dengan cash dengan nomor account 12110, yaitu cash dengan di debit 50 juta dan di kredit 50 juta. Nah, sudah, lalu kita catat kas keluarnya. Pada tanggal 1 Januari juga telah terjadi kas keluar, yaitu PT Sumber Komputer melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Jamal menggunakan mata uang rupiah sebesar 3 juta. Bagaimana sih caranya? Caranya masih sama, yaitu record journal entry, lalu tanggalnya 01 bulan 1 2000, lalu di sininya itu general jurnalnya itu BKK garis garis strip terus 101. Nah, setelah itu di egg-nya ini yaitu adalah 6 strip 5130, yaitu akan keluar wages dan salaries, yaitu sebesar 3 juta. Nah, di bawahnya itu kita masukkan lagi nomor rekennya itu 1 strip 2140, yaitu nanti akan muncul bank BCA. Taruh nanti di kredit masukkan 3 juta lalu pencet record. Seperti itu. Lalu bagaimana cara melihat hasil jurnalnya? Yaitu masih sama, pencet Ctrl plus R atau kita langsung ke transaction journal. Nah, di sini itu sudah masuk yang namanya wages salaries sebesar 3 juta, yaitu atau pembayaran gaji karyawan di bulan Desember, di bulan Desember 2022, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada transaksi kas keluar juga, yaitu pada tanggal 2 Januari 2022 perusahaan membayar listrik, air, dan telepon menggunakan akun kas. Nah, gimana sih cara penginputannya? Nah, penginputannya itu pun masih sama, yaitu klik record journal, lalu pilih tanggalnya, yaitu di tanggal 2 bulan 1 2022. Lalu general journalnya itu dengan BKK strip 0103. Nah, di nomor akunnya itu yaitu ada di 6 strip 4500, yaitu akan muncul telepon, water, dan elektrik, yaitu pembayaran telepon, air, dan listrik. Di sini kita masukkan 1.500.000, lalu di nomor akun yang bawahnya itu kita masukkan di 1 strip 2110, lalu akan muncul cash, yaitu ditaruh di kredit sebesar 1.500.000, setelah itu pencet record. Nah, bagaimana sih cara ngelihat hasil transaksi jurnalnya? Yaitu masih sama, yaitu transaksi jurnal, lalu di sini kita lihat di paling bawah itu ada telepon, water, and electric sebesar 1.500.000. Kita akan menginput transaksi penjualan kredit menggunakan currency IDR ya. Nah, di sini ada transaksi ya, waktu penjualan pastinya pada tanggal 3 Januari. Oke, kita langsung masuk saja ke cara nginput ini. Nah, kita pilih modul sales, enter sales. Setelah itu kita kita pilih layout item ya. Oke, sebentar. Nah, kita pilih item ya. Kita pilih customer, kita pilih atau komputer. Nah, kita layoutnya kembali ke status. Ya, nomor invoice jangan lupa FB LCD 0101. Oke, untuk tanggalnya 31 Desember 31 Januari 3 Januari 2022. Untuk shiftnya kita isi sesuai dengan ininya, kuantitinya ya, kita di faktur penjualan ya. Nah, untuk item number kita isi sesuai dengan kode yang ada di faktur. Nah, dua ya. Nah, untuk price-nya kita ikuti 7.500. Oke, setelah itu item yang kedua 4, untuk shiftnya kuantitinya 4 ya. Untuk kode item numbernya P002. Untuk harga satuannya 5 juta.
Jadi di sini totalnya jadi 35 juta ya, sesuai dengan faktur yang dikeluarkan sama Sukses Komputer ya. Oke, untuk 3.500 apa setelah itu, nah pokoknya ini udah sesuai untuk teksnya 3.500. Oke, cukup ya. Nah, sudah sesuai ya sama yang ada di modul ya. Kalau sudah sesuai angkanya 38.500 kita record. Oke. Hmm. Oke, setelah kita record eh, cara untuk melihat transaksi tersebut ada di transaction journal ya. Kita pilih transaction journal, terus kita pilih date from-nya itu 2021 01 nya 31 1 01 31. Oke. Nah, di sini udah ada ya ternyata sudah. Nah, kalau teman-teman lihat ini udah ada ya setelah di sini apa namanya transaksinya untuk yang ini ya, yang untuk faktur 3 Januari udah input ya ini. Oke, lanjut lanjut kita ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya itu, oke, kita coba cek di sini. Oke, transaksi selanjutnya kita akan input yang D ya. Yang D itu penjualan kredit menggunakan mata uang asing. Oke, sama seperti tadi, modul kita pilih modul sales, enter sales. Oke, nah customer ini jangan lupa kita pilih di sini Intel Tecno ya. Intel Tecno ya. Oke, masukin apa untuk payout jangan lupa diganti karena kita jualnya item ya di fakturnya. Oke, invoice nomornya FJ0102, eh, tanggalnya 04 Januari 2022 ya. Oke, setelah itu kuantitinya jangan lupa itu 2 P002 untuk item number. Nah, untuk price-nya jangan lupa diganti jadi di sini 342 ya, 342. Oke, 2,42. Yang kedua, kita quantity sheet-nya isi 2, item number-nya P03, untuk price-nya 376,66. Oke, totalnya sama ya, soalnya 148 16. Dan jangan lupa teksnya diisi juga sebesar 443,82. Oke, nah di sini total setelah pajaknya sudah sama. Oke, jangan lupa apa namanya jobnya kita isi juga ya. Di sini job sebentar. Nah, ini yang udah keisi itu sama kayak gini ya. Oke, nah kalau udah keisi seperti ini kita untuk kategori ini jangan lupa overseas. Nah, setelah kita isi seperti ini jangan lupa kita record. Oke, setelah kita record. Oke, nah di sini kita apa mau lihat nih jurnalnya kayak gimana. Nah, jurnalnya kayak gini ya, Intel Tecno yang 04 Januari. Oke, kalau sudah kita post. Oke, ini sudah input ya. Untuk melanjutkan transaksi yang berikutnya yaitu penginputan yang yaitu transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang rupiah. Pada tanggal 7 Januari 2022, perusahaan mendapatkan faktur penjualan jasa servis dari customer Jati Store dengan termin COD. Di sini pajaknya sudah include PPN sebesar 10%. Di sini pada nomor invoice-nya FJ103 di tanggal 7 Januari 2022 dengan termin COD yaitu bayar langsung di tempat dengan penjual Jartit Store dengan beralamat Jalan Durian Runtuh nomor 3. Kode untuk servisnya yaitu P003 menggunakan servis laptop Lenovo IdeaPad dengan kuantitas 1 dengan harga satuannya 2 juta rupiah, totalnya 2 juta rupiah include PPN 10%. Lalu kita input dengan aplikasi ABSS Premier versi 20-nya. Kita klik, kemudian kita pilih menu sales, kita
pilih enter sales, lalu kita ubah layout menjadi layout service, kemudian kita oke untuk mengubah. Lalu kita pilih customer Jarvis Store, kemudian kita ubah menjadi COD termsnya. Kita klik OK, lalu kemudian kita isi FJ 103 pada tanggal 7 Januari 2022. Lalu kita klik teks inklusif karena PPN-nya sudah include dengan jasa servisnya. Kemudian kita ketik laptop Lenovo, kemudian kita tag kanan, lalu pilih akunnya yaitu 4.204/2500 atau service or repair equipment. Kita klik amount-nya 2 juta, besar 2 juta. Kemudian jobnya kita pilih yang jasa karena faktur ini adalah faktur service. Kita klik use job, kemudian kita pilih PPN, teksnya kita isi. Nah, di sini teks atau PPN-nya sudah include dengan invoice. Kemudian kita pilih kategori yang L atau lokal. Kita use kategori, kemudian kita record. Untuk melihat jurnal faktur penjualan tersebut, kita memilih transaction journal. Kita ubah tanggalnya menjadi 1 Januari sampai 31 Januari 2022. Kita pilih yang menu sales. Nah, di sini Jarvis Store yaitu akunnya trade debtors IDR sebesar 1.818.181,88 di sebelah debit, dan juga trade debtors-nya yaitu sebesar 181.818.12 sebagai PPN-nya di debit. Kemudian di kreditnya yaitu ada service or repair equipment sebesar 1.818.181,88. Di sini ada jobnya yaitu jasa J, yaitu yang pasangannya akunnya yaitu VAT collected atau PPN sebesar 181.818.12. Lalu kita close. Kemudian karena di sini terminnya yaitu COD, lalu kita mendapatkan penerimaan uang, yaitu kita pilih menu sales, kemudian kita pilih receive payment, lalu deposito akunnya yaitu cash IDR, karena cash IDR ini untuk dialokasikan untuk menerima pembayaran tunai atau COD saja. Kita pilih customer Jarvis Store. Di sini terdapat outstanding sebesar 2 juta rupiah. Kita klik, kemudian kita isi nominalnya 2 juta rupiah. Kemudian kita isi ID-nya CODR karena mendapatkan penerimaan dari R-nya itu receive karena mendapatkan penerimaan dari COD. Kemudian tanggalnya 7 Januari 2022. Lalu kita arahkan kursornya pada tabel amount applied. Lalu kita enter dan out of balance-nya sudah 0. Lalu kita record. Data tersimpan. Tersimpannya di mana? Kita akan melihat, yaitu kita buka menu sales, kemudian kita pilih bagian transaction journal, kita klik, lalu kita pilih bagian receipt, tabel receipt, kemudian kita ubah tanggal menjadi dari 1 Januari sampai 31 Januari 2022.
tersebut sudah tersimpan dan berikut jurnalnya yaitu cash IDR sebesar 2 juta rupiah pada trade debtors IDR sebesar 2 juta rupiah juga. Debit kredit nominalnya sama, maka sudah balance. Kita close. Kemudian transaksi yang berikutnya yaitu yang F. Transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang rupiah. Pada tanggal 9 Januari 2022, Camel Star memberi barang secara tunai dengan teks PPN 10% include, yaitu transaksi COD. Nomor fakturnya yaitu FJ104 dengan tanggal 9 Januari 2022, terminnya itu COD, dijual kepada Camel Store yang beralamat Jalan Panjang nomor 5. Kemudian kita aplikasikan pada ABS Premiernya. Kita pilih menu sales, lalu kita pilih enter sales, kemudian kita ubah menjadi service layoutnya, kita oke. Kemudian kita pilih yang Camel Store. Teks inklusifnya kita checklist, lalu terminnya kita ganti menjadi COD. Lalu kita oke. Kemudian invoice-nya kita rubah menjadi FJ04 dengan tanggal 9 Januari. Lalu kita pilih atau kita ketik yaitu Asus VivoBook P002. Asus VivoBook. Lalu kita pilih akunnya yaitu Service Repair Equipment dengan kode akun Pastrip 2500. Kita pilih dan amount-nya kita isi 2.500.000 rupiah. Lalu jobnya kita pilih yang LJ, yaitu jasa. Kita use job, kemudian teksnya dari PN, kemudian dari mana teksnya itu kita klik OK. Nah, di sini teksnya dari teman-teman. Kemudian kita pilih kategorinya yaitu L atau lokal. Kita use kategori, kemudian kita record. Kita cancel, dan selanjutnya untuk melihat transaksi faktur penjualan tadi kita pilih transaksi jurnal, kemudian kita ubah menjadi 31 Januari 2022. Kemudian kita lihat transaksinya, yaitu Camel Store. Trade debtors-nya sebesar 2.272.727.27 dan trade debtor sebagai PPN-nya juga 227.222.73 di sebelah debit. Kemudian ada sebelah kreditnya yaitu service or repair equipment sebesar 2.272.27.27. Jobnya itu J, jasa, dan PPN-nya itu VAT collected sebesar 227.222.73. Kemudian kita close. Nah, karena transaksi ini yaitu COD, lalu kita pilih penerimaan saja, kita pilih bagian receive payment, kemudian deposit to account tetap yaitu cash IDR, kemudian kita pilih customer-nya yaitu Camel Store. Di sini ada outstanding sebesar 2.500.000. Kita klik, kemudian ID kodenya kita ganti menjadi COD R.02. Kemudian date-nya kita ubah menjadi 9 Januari 2022, amount receive-nya kita isi menjadi 2.500.000. Lalu kursornya kita arahkan pada tabel amount affiliate, lalu enter, kemudian out of balance sudah 0, maka transaksi tersebut sudah balance dan tidak ada outstanding lagi. Lalu kita record, kita cancel. Untuk melihat penerimaan tersebut kita pilih transaction journal, kemudian kita pilih bagian receive, dan kita rubah tanggalnya menjadi dari 1 Januari menjadi 31 Januari. Nah, di sini sudah tersimpan ya teman-teman jurnalnya yaitu cash IDR di sebelah debit sebesar 2.500, pada trade debtors IDR sebelah kredit sebesar 2.500. Kemudian kita close. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, untuk transaksi selanjutnya yaitu ada penjualan tunai dengan menggunakan mata uang rupiah. Di sini ada invoice-nya ya. Kita menjual barang kepada Bara Komputer Jakarta. Apa aja sih yang dijual? Ada Asus VivoBook, harganya 5 juta. Tadinya ada Lenovo IdeaPad, harganya 5.500.000. Dengan total setelah pajaknya ada 29.150.000. Ini penjualan tunai dengan menggunakan mata uang rupiah ya. Gimana sih cara penginputannya? Itu dari Payment Center, kita pilih sale, lalu kita pilih enter sales.
Oke, di sini kita pilih customer-nya, yaitu dari Bara Komputer. Di sini invoice-nya kita masukin, di sini tanggal. Yang perlu diingat adalah di sini tax inclusive-nya itu tidak perlu di checklist, karena nanti akan berpengaruh pada pajak. Tapi kita tidak memerlukan tax inclusive, kita perlu tax hanya di sini. Berhubung saya sudah membuat, maka kita bisa lihat langsung di sini dari Bara Komputer. Bara Komputer detik ini kita bisa cek. Nah, di sini terlihat jelas ada di sini nama barangnya sesuai dengan yang telah kita jual. Di sini ada harga satuannya juga sama. Di sini oke, di sini udah benar. Kategorinya L, oke, sudah benar semua. Ini masih kita pakai PPN ya, sesuai dengan fakturnya. Kalau sudah, kalian isi aja sesuai dengan faktur, tanggalnya juga sama. Oke, kalau sudah, di sini balance due-nya juga harus diingat, balance due-nya itu harus 0 ya. Karena kalau tidak, berarti itu tidak balance. Seperti itu. Kalau udah, tinggal di-okein aja. Kita lanjut. Di sini ada transaksi penerimaan pelunasan piutang dari Meta Komputer dan pembayarannya itu melalui Bank BCA. Langkah-langkahnya yaitu kita pilih dari Common Center, kita pilih Sell, lalu kita pilih Receipt Payment karena kita menerima piutang. Dari sini kita bisa pilih depositnya, itu Bank BCA kan tadi. Oke, di sini kita isi aja sesuai dengan ini bukti kas masuk ini, dokumen transaksinya. Kita bisa cek di sini terus dari Meta Komputer. Nah, ini jadinya akan seperti ini. Ini seperti yang sudah saya bilang, di sini ada Bank BCA, ini tanggalnya. Terus di sini kita masukin nominalnya. Di sini out of balance-nya juga harus 0 dan dipastikan juga harus 0. Kalau tidak berarti kalian nggak balance kayak gitu. Kalau udah okein aja, terus kita bisa next ke transaksi selanjutnya. Ya, di sini juga ada penerimaan pelunasan piutang juga dari Bara Komputer Jakarta. Dan pembayarannya juga pakai BCA sebesar 12 juta ya. Sama seperti transaksi yang sebelumnya, yaitu kita pilih receipt payment. Kita pilih di sini menggunakan Bank BCA. Oke. Kalian bisa isi aja sesuai. Kalau ada diskon, masukin diskon. Kalau nggak ada diskon, ya nggak usah masukin. Gitu. Di sini Bara Komputer. Nah, ini bisa kalian lihat ya tanggalnya sama tanggal 14 bulan Januari. Oke. Jadi kalian harus isi aja sesuai dengan ininya, transaksinya. Dan jangan lupa out of balance-nya ini harus 0. Kalau enggak, nantinya dia nggak balance kayak gitu. Kalau udah kita okein aja. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke transaksi pembelian kredit dengan menggunakan mata uang asing. Di sini kita beli dari Tekno Komputer, beli apa sih? Beli MacBook Pro 14 dengan harga satuannya 390,36 US dollar. Dengan total setelah pajaknya yaitu ada 2.146,98 US dollar. Nah, cara penginputannya itu gimana sih? Cara penginputannya sama. Kalau tadi kan kita pakainya sales ya di Common Center. Nah, sekarang karena yang kita beli berarti kita harus pakai yang purchase. Kalian bisa pakai di sini purchase. Selanjutnya ini kan pembelian kredit. Kita pilih enter purchase. Dan lupa, pertama ini kita pilih yang bill. Sini suppliernya kita pilih dari Tekno Komputer. Klik aja, ini kan tuh, dia udah masuk ya, US dollar, kita use aja. Ini kalian isi sesuai data dari ini. Kayak gitu. Sebenarnya, untuk pembelian kredit mata uang asing maupun mata uang rupiah itu sama cara penginputannya. Cuma dia currency-nya aja yang berbeda, mata uangnya aja yang berbeda, tapi mereka itu cara penginputannya harus kayak gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di sini. Nah, ini cara penginputannya masih sama. Di sini ada tanggal, ada diterimanya berapa, ada barangnya apa, harga satuannya berapa, ada pajaknya, gitu. Di sini ada kategorinya, ada ya, jangan lupa. Dan perlu diingat, apply today itu harus 0. Kalau sebelumnya itu kan menerima piutang out of balance. Kalau ini itu apply today, itu harus 0. Kalau nggak 0, berarti tandanya kalian belum balance, seperti itu.
transaksi selanjutnya yaitu di sini ada transaksi pembayaran utang menggunakan mata uang asing. Di sini pada tanggal 16 Januari 2022, perusahaan menerima pembayaran lunas utang dari PT Intel Tekno atas sebuah invoice 1 sebesar 990 US dollar ke akun cash. Di sini ada dimasuk ada transaksinya, yaitu yang pertama kita akan ke menu sales. Setelah itu kita pilih transaksi payments. Di sini kita akan pilih PT Intel Tekno. Lalu setelah itu di sini kan ada tanggal 26 Desember dan 21 secara US dollar. Lalu di sini kan nominal pembayaran pada kolom amount baik sesuai dengan jumlah 190. Oke. Nah, klik kolom non-sifat. Jika out of balance-nya sudah 0, maka itu sudah benar, lalu kita klik record. Lalu selanjutnya untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara pilih modul sales, transaksi regional, pilih assets. Nah, di sini ada nih 190, kas sebesar 190 di debit, kas USD exchange sebesar 2.774.190 rupiah. Kalau ada trade debtors-nya 190 di kredit dan ada trade debtor USD exchange sebesar 774.190 rupiah. Detailnya pasti sudah tahu sudah. Lalu selanjutnya ada transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang rupiah. Di mana tanggal 17 Januari 2022, perusahaan membeli barang kepada GXCOM secara kredit dengan termin N/30 akta ION. Nama purchase-nya yaitu FD102. Jobnya P, kategorinya L, teksnya besar 10%. Di sini ada bukti transaksinya, yaitu ada kode nih, nama barangnya yaitu aksesori pokok. Kuantitinya 5 sebesar 3 juta atau 15 juta, lalu ada info IDP. Kuantitinya 5 sebesar 3.517.500. Lalu di sini ada total harganya 15 juta dan total pajaknya 1.500.000. Total setelah pajak yaitu 16.500.000. 15 juta ditambah 1.500.000. Yang pertama kita pilih modul purchase. Lalu kita pilih sudah benar ya, lalu pilih supplier-nya. Di XCOM. Kita isi dulu. Lalu teksnya kita ganti ya jadi lalu kita samakan di sini subtotalnya sebesar 32.500.000. Teksnya sebesar 3.200.000. Di sini total pengennya 35.750.000 rupiah. Benar ya. Lalu kategorinya adalah kalau sudah kita klik record. Oke. Untuk melihat data transaksi seperti tadi kita pencet transaction journal. Di sini ada datanya ya. Kredit tahunnya sebesar 32.500.000 di sebelah kredit. Di sini ada teksnya sebesar 3.250.000 di sebelah kredit juga, lalu ada komputer atau persediaan 15 juta dan 17.500.000 serta TP-nya 3.250.000.
Oke, kalau sudah pause. Ya, untuk untuk yang K ini transaksi pembayaran kita menggunakan currency rupiah. Oke, untuk yang pertama itu modul sales, terus pilih yang receive payment. Oke, jangan lupa untuk deposit akun itu isi direct. Nah, untuk customer kita pilih yang jadi Sing Store. Oke, nah di sini udah muncul nih ya. Jangan lupa ID-nya kita ganti jadi CR 04 ya, 04. Oke, tanggalnya jadi 18 Januari 2022. Ini. Untuk paymentnya kita ada cash ya. Bentar. Ya, nah di sini untuk payment jangan lupa payment cash ya. Nah di sini kan ada nih invoice tanggal 27 Desember 2021 sebesar 9 juta. Nah untuk isinya itu ngisi nominalnya itu kita input, kita klik aja nih di bawahnya amount apply, sampingnya 9 juta sebesar 9 juta. Oke, nah kalau misalkan find nil dan nol cuman out balance yang masih minus, kita klik yang amount receive ya. Nah muncul tuh 9 juta. Nah oke, setelah muncul 9 juta out of balance nya sudah nol, kita klik record gitu ya. Nah untuk net jurnalnya tinggal kita lihat aja nih di sini web jurnal, terus pilih yang Jarkit Singstone ya. Tuh ada tuh jurnalnya, yes pada tab debtors. Oke, dan kita masuk ke sekarang ke L ya. L itu transaksi pembayaran kita menggunakan currency currency GDR. Nah, kalau misalkan kayak gini apa namanya, currency GDR. Nah, transaksi pada 19 Januari 2022. Oke, jadi kalau membayar utang modulnya itu modul purchases. Oke, pilih yang payables ya. Sudah. Nomor satu. Terus, ya, oke. Jangan lupa kita pilih pada payables ya. Terus untuk S-nya IDF ya, jangan lupa. Untuk suppliernya kita pilih buat komputer. Oke, bentar. Oke, cek nomornya jangan lupa BK01 mungkin untuk tanggalnya 40.022. Oke, jangan lupa manualnya diklik. Sih. Nah ini out of balance masih minus 3.500. Nah ini ada kolom amount ya, kita klik aja kolom amount-nya. Oke, kita cek. Nah out of balance sudah 0. Oke, kalau sudah kita record, kalau mau kita lihat tinggal lihat aja di jurnal. Oke, ini ada bos komputer cash pada creditors sebesar 3.500. Oke.